kuncinya kewusulan di dalam muraqabah itu di dzikir sirul asr. Apa sih dzikir sirul asr? Dzikir yang tidak sudah berbunyi, sudah tidak menyebut, sudah tidak berlafaz, bila sautin wa kalamin wa lafdin wa ismin. Diem, baik jasmani maupun rohani, diem, nggak ada ucapan apapun, nggak ada pikiran angan-angan apapun. Itulah yang disebut sirul asrar. Kalau bisa kami terjemahkan secara lughat, sir adalah rahasia, al asrar di dalam beberapa rahasia. Di dalam zikir sir, yang dimaksud sir itu dalam hati jenengan ini mengucapkan Allah. Dikatakan sir karena orang lain tidak tahu, karena diucap dalam hati dengan bentuk nama Allah. Allah itu sir. Tapi di dalam sir itu ada beberapa sir lebih halus lagi. Inilah kami sebut bila sautin wa kalamin wa lafdin wa ismin. Lah, gambarane bikalamin bikalamin wa lafdin dan seterusnya itu gambarannya, prakteknya bagaimana? Ini ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, saya jamaah dari Madura Bangkalan yang pernah ngundang panjenengan di kampung kita. Waktu panjenengan hadir itu yang baiat kurang lebih 70, dan sekarang saya bawa jamaah baru di antara 4. Nah, di situ ada masalah Gus, masalah dzikir sirul asrar itu ngerti tidak ngerti. Maka dengan ini kami mohon dengan segala kehormatan, mohon dijelaskan dengan ringkas dan tapi sempurna begitu. Karena sebagian banyak dari jemaah kita yang di kampung ini kayaknya ya dengar nama tapi bagaimana cara kerjakan. Saya pun untuk memberi keterangan singkat dan tepat itu ya juga kurang bisa begitu. Maka dengan ini kami mohon dengan segala kerendahan hati, semoga Gus berkenan untuk menerangkan singkat dan tepat begitu. Demikian permohonan kami, kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah dzikir sirul asrar, itu sebagai kunci kewusulan. Babul musyahadah fil muraqabah ada di situ. Kuncinya kewusulan di dalam muraqabah itu di dzikir sirul asr. Apa sih dzikir sirul asr? Dzikir yang tidak sudah berbunyi, sudah tidak menyebut, sudah tidak berlafaz, bila sautin wa kalamin wa lafdin wa ismin. Diem, baik jasmani maupun rohani, diem, nggak ada ucapan apapun, nggak ada pikiran angan-angan apapun. Itulah yang disebut sirul asrar. Kalau bisa kami terjemahkan secara lughat, sir adalah rahasia, al asrar di dalam beberapa rahasia. Di dalam zikir sir, yang dimaksud sir itu dalam hati jenengan ini mengucapkan Allah. Dikatakan sir karena orang lain tidak tahu, karena diucap dalam hati dengan bentuk nama Allah. Allah itu sir. Tapi di dalam sir itu ada beberapa sir lebih halus lagi. Inilah kami sebut bila sautin wa kalamin wa lafdin wa ismin. Lah, gambarane bikalamin bikalamin wa lafdin dan seterusnya itu gambarannya, prakteknya bagaimana? Ini ada 3. Ya. Ada yang namanya syu'aul basyirah. Kalau su'arul itu di Al-Quranul Qadim, kalau su'aul itu di dalam Al-Hikam. Pertama su'aul basyirah. Apa? Dalam hati jenengan ini ada iman, rasa. Bangunkan rasa ini. Artinya apa? Rasakanlah, imankanlah. Ini diem loh ya. Baik hati maupun lesan, ikut diem. Wajib hati merasakan, mengimankan
apa yang muncul dan timbul pada seluruh makhluk, itu yang berperan adalah laisa kamitslihi syai'un, Allah. Tapi nggak ngucap. Meyakini, merasakan hanya Allah itulah yang berperan. Walaupun di tengah-tengah kejadian orang mencuri, walaupun di tengah kejadian hidung belang. Tahu hidung belang? Tahu hidung belang? Laki-laki yang sukanya jajan, dilokalisasi, dan atau 21 wanita nakal. Kata orang, kalau saya sih nggak mengatakan wanita nakal, bukan, boten. Wong nakal iku wong sing asine ati dolim nang Allah, itu loh wong nakal. Wis. Apapun yang terjadi, fungsikan, lakukanlah tindakan zikir sirul asr di su'aul basyirah dengan cara prakteknya merasakan, mengimani apa yang timbul dan muncul pada seluruh makhluk termasuk dirinya. Wajib dia itu beriman kalau yang berperan hanyalah Allah. Loh, dengan begitu loh Pak, keakuanmu nanti akan dengan sendirinya lemah. Nafsu yang ada pada diri kita nanti dengan sendirinya akan lemah seiring berjalannya waktu, dengan terus menerus menetapkan semuanya itu Allah. Ini namanya subutul iman, menetapkan keimanan. Udah, sekalipun jenengan ini masih di tahapan muraqabah, artinya di pintu musyahadah su'aul basyirah masih ada dua, ada yang merasakan, ada yang dirasakan. Enggak apa-apa, dan ini proses. Walaupun masih ada dua. Buktinya mana? Enggak apa-apa. Itu tentang muradnya, tarkibnya, ihsan, kata Rasul, anta budallaha ka'annaka tarahu. Ketika kau beraktivitas apapun, kalau di situ dikatakan nyembah, kau seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah, saking dekatnya bisa. Jikalau tidak, kau merasakan selalu dilihat Allah. Loh, ini kan masih ada dua Pak. Ini muraqabah fi babis salam, di dalam pintu-pintu musyahadah, pintu-pintu makrifat. Nah, disitulah yang kami sebut sirul asr itu. Nah, ketika sudah terus menerus su'aul basyirah itu kita laksanakan di setiap saat dan waktu, bahkan di setiap jantung napas kau keluar masuk, maka tidak lama Allah akan menyeret ruhaniyahmu itu di ainul basyirah. Apa ainul basyirah? Bertemu, melihat dan bertemu, melihat ya bertemu, bertemu ya melihat. Nah, ketika detik-detik jenengan itu sudah tidak sadar diri kalau Anda yang melakukan, alias dalam hati jenengan ini yang berperan kuat akunya Allah, maka itulah ainul basyirah. Entah pirang detik, entah berapa menit, entah berapa jam, itu urusan Allah. Dan itulah berarti sudah disebut makrifat pada Allah. Otomatis hakul basyirah nyata, menyatakan jenengan, ini otomatis sudah. Dan inilah sebagai kunci kewusulan ketika Anda solok si salik itu, harus lepaskan keakuan diri. Caranya su'aul basyirah jenengan kumandangkan, merasakan bahwasanya semua yang berperan hanyalah Allah. Nanti akhirnya aku Allah. Setelah itu ya sudah hakul basyirah. Kalau sudah hakul basyirah, maka nyatalah tauhid yang terakhir, yaitu la ilaha illa ana. Tadi kamu, la ilaha illa anta, dekat sudah. Setelah dia dengan terus lakukan kholwatnya, maka anta sudah tidak ada. Ana makhluk tadi sudah tidak ada, ya tinggal kukuk. Apa? Nggak bisa ngucap Pak. Kalau ucap ya ingsun Allah, itulah maksudnya tajalli. Jelas itu cara untuk kita bersirul asr, dikir sirul asr sebagai kunci secara ringkas di situ. Dan itu bisa dilakukan ketika ibu haid atau tidak haid, sama. Karena sirul asr sudah tidak lagi bisa dimonitor oleh fisik, enggak. Bahkan jenengan beol
buang air kecil atau air besar, bisa dan boleh. Bahkan jenengan waktu goleng-goleng bisa bahkan saya wajibkan. Harus. Makanya mengapa sih di dalam kitab-kitab syariat itu jikalau si suami mau punya hajat pada istri, begitu juga minimal harus membaca bismillah supaya setan tidak Bismillah yang mana bos? Nggak iso, nafsu nggak ikut, nggak iso. A'udzubillah, saya minta perlindungan pada Allah. Yun sewu, kalau jenengan tidak merealisasikan fungsi su'aul basyirah, iblis ya melok. Masalah iblis sing nyoto ya kita sendiri. Lalu kita dalam penguasaan nafsu iblis, berarti nyatanya iblis bentuknya kita. Berarti kita adalah. Mengapa begitu? Karena kita selalu ingkar. Disebut iblis Azazil karena ingkar pada perintah Allah. Allah merintahkan terhadap kita, mohon maaf, nama kita beda-beda. Saya Mukhlason dengan macam-macam. Apa bedanya sampai Azazil? Sama nama. Diperintahkan Allah anibudullaha wajtanibut taghut. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Lah kok kita tidak mau? Malah wajah kita menghadap wajah makhluk. Berarti kita ini sebenarnya innahu lakum aduwwum mubin. Innahu sak temene iblis lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyata. Bisa. Padahal Allah mengatakan ketika kau menyembah aku, bahasa menyembah itu di dalam waktu sholat, inna sholata tanha anil faksha wal mungkar, bisa mencegah perbuatan faksa, keji, jahat nang Allah, mungkar, ingkar dari Allah. Salat yang mana bos? Salat yang mana? Ternyata yang dimaksud salat ini adalah mereka-mereka yang dalam kondisi wusul pada Allah. Dan wusulnya itu ada di luar aktivitas salat, ya di dalam aktivitas salat itu. Jadi masih tetap Pak, kita itu diikuti nafsu, diikuti iblis. Wajah kita sebagai seorang suami ada hajat pada istri, istri pun juga begitu. Kecuali dengan megang teguh tali Allah, yaitu zikir sirul asrar ini. Zikir sirul asrar itu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 Pak. Cuman tidak ditulis sirul asrar. Ditulis hanya begini, wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Ngeten. Tapi kita harus paham. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang mau tinggalkan tauhid, tauhid itu termasuk kita itu Pak, merasa keakuan kita yang melakukan itu tauhid. Bahasa tauhid jangan hanya diartikan kesenangan dunia aja, enggak. Dalam hati kita ada iman selain Allah itu bisa gini bisa gitu, itu tauhid. Barang siapa hatinya mau tinggalkan itu, maka wa yu'min billah, maka imannya hanya pada Allah. Mana yang menjadikan dzikir itu hatimu itu lepas keakuan makhluk? Hanya di sirul asrar. Dzikir jahri nggak bisa, sirri pun nggak bisa. Makanya saya katakan ini sebagai kunci. Si salib ketika suluk bisa wusul hanya di sini. Kalau nggak percaya, tanya pada teman-teman kita yang sudah masuk di dalam dunia thariqah, sudah mendikirkan terus menerus berapa puluh tahun dzikir sirri. Tanya, sudahkah dikatakan wusul pada Allah? Saya tanya. Yes, mudah-mudahan wusul. Pengalaman diri saya sendiri juga begitu. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kecuali sudah Anda ini memegang talinya. Makanya di dalam ayat itu diteruskan, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Pegang teguh tali Allah ini. Pegang teguh. Supaya jenengan kali kula ini estu. Si salik itu ketika tekun dalam khalwat, ketika tekun dalam suluknya, itu betul-betul sampai ke wusul. Apalagi jenengan kali kula yang umurnya sudah suwek-suwek. Tinggal berapa tahun lagi kita?
Makanya saya katakan, saudara saya yang ada di Dzikir Sir, tolong kenali Sirul Asrar. Kurang percaya kalau ini tidak dari Quran, Al-Baqarah 256 itu. Nanti kalau ini sudah kau selesaikan, maka muncullah nanti kau akan di dalam surat Toha ayat 14. Ketemu pengajaran ilmunya ada di surat Al-Anbiya ayat 25. Udah semuanya Quran. Saya tidak menukil dari kitab, dari apa? Ijma' qiyas, enggak. Selama di Al-Quran tidak ada, kita lihat As-Sunnah. As-Sunnah enggak ada, Ijma' qiyas. Nanti tabrakan apa enggak Ijma' qiyas dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis. Yang jelas tidak ada Al-Quran atau As-Sunnah itu bertolak belakang, enggak ada. Yang jelas seperti itu. Jadi Bapak ingin tahu bagaimana Sirul Asrar dengan simpel, apapun kejadian apapun. Praktekkan hati kita untuk mengasah dzikir rasa.